Perkenalkan, nama saya Eberiani Asbanu. Saya dari program studi pendidikan fisika semester 3. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan pop-up book saya di mana saya membahas tentang gerak harmonik sederhana untuk memenuhi tugas mata kuliah mekanika. Adalah cover dari pop-up buku saya. Nah, sebelum kita memasuki materi, kita perlu tahu pengertian dari gerak harmonik sederhana. Jadi, gerak harmonik sederhana atau GHS adalah gerakan bolak-balik suatu benda melalui titik kesetimbangan dengan percepatan yang sebanding dengan perpindahan dari titik kesetimbangan tersebut. Gerakan ini terjadi ketika gaya pemulih yang bekerja pada benda sebanding dengan perpindahan dari titik benda. Yang berikut tokoh penemu gerak harmonik sederhana. Yang pertama adalah Galileo Galilei pada tahun 1564 sampai dengan 1662. Galileo melakukan percobaan dengan bandul sederhana dan mengamati bahwa periode ayunannya tidak bergantung pada amplitudo tetapi hanya pada panjang tali bandul. Penemu yang kedua yaitu Sir Isaac Newton pada tahun 1643 sampai dengan tahun 1727. Newton mengembangkan hukum gerak dan hukum gravitasi yang merupakan dasar untuk memahami gerak harmonik sederhana. Selanjutnya kita perlu tahu rumus dari gerak harmonik sederhana. Jadi yang pertama yaitu posisi, di mana X kali T. Yang pertama itu A sin omega T tambah psi. Yang kedua itu kecepatan atau V kali T, di mana A omega cos omega T tambah psi. Yang berikut itu percepatan atau A kali T, di mana negatif A omega kuadrat sin omega T tambah psi. Keterangannya yaitu sebagai berikut, di mana X kali T adalah posisi benda pada waktu T, sedangkan negatif A adalah amplitudo yaitu perpindahan maksimum dari titik kesetimbangan, dan omega adalah frekuensi sudut yaitu kecepatan sudut rotasi, dan psi adalah fase awal yaitu posisi benda saat T sama dengan 0, dan yang terakhir T adalah waktu. Yang berikut kita akan melihat bentuk-bentuk persamaan dari gerak harmonik sederhana. Jadi ada dua bentuk, yang pertama bentuk sinus, di mana X kali T sama dengan A sin omega T tambah psi. Yang kedua itu bentuk kosinus, di mana X kali T sama dengan A cos omega T tambah psi. Keterangannya yaitu X kali T adalah posisi benda pada waktu T, dan A sama dengan amplitudo yaitu perpindahan maksimum dari titik kesetimbangan, dan omega yaitu frekuensi sudut yaitu kecepatan sudut rotasi, T adalah waktu, dan psi adalah fase awal yaitu posisi benda saat T sama dengan 0. Yang berikut adalah penggunaan bentuk dari persamaan gerak harmonik sederhana. Yang pertama itu ada bentuk sinus. Jadi bentuk sinus digunakan jika benda berada pada titik kesetimbangan saat T sama dengan 0 dan bergerak ke arah positif atau ke atas pada waktu T lebih besar dari 0. Yang kedua itu bentuk kosinus. Jadi bentuk kosinus digunakan jika benda
berada pada titik amplitudo maksimum saat T sama dengan 0 dan bergerak ke arah titik kesetimbangan pada waktu T lebih besar dari 0. Yang berikut kita perlu mengetahui fungsi gerak harmonik sederhana. Jadi gerak harmonik sederhana memiliki beberapa fungsi, diantaranya yang pertama, model ideal untuk osilasi. Jadi gerak harmonik sederhana merupakan model ideal untuk menggambarkan pergerakan bolak-balik suatu objek di sekitar titik kesetimbangan. Yang kedua, pengembangan konsep osilasi. Jadi GHS atau gerak harmonik sederhana membantu memahami konsep dasar osilasi seperti periode, frekuensi, amplitudo, dan fase. Dan yang terakhir, dasar untuk sistem osilasi lebih kompleks, di mana GHS merupakan dasar untuk mempelajari sistem osilasi yang lebih kompleks seperti osilasi teredam, osilasi paksa, dan osilasi resonansi. Yang berikut kita perlu mengetahui aplikasi dari gerak harmonik sederhana. Yang pertama, aplikasinya pada fisika. Yang pertama yaitu bandul sederhana. Jadi GHS digunakan untuk mempelajari pergerakan bandul sederhana yang merupakan contoh klasik dari GHS. Yang kedua adalah pegas. GHS digunakan untuk mempelajari pergerakan massa yang terpasang pada pegas. Yang ketiga gelombang suara. Jadi GHS digunakan untuk memahami pergerakan gelombang suara yang merupakan osilasi tekanan udara. Yang berikut aplikasinya pada bidang teknik. Yang pertama itu jam mekanik. Jadi GHS digunakan dalam mekanisme jam mekanik untuk mengatur waktu. Yang kedua itu sistem getaran. Jadi GHS digunakan untuk merancang sistem getaran seperti mesin dan jembatan. Yang terakhir itu sistem musik. Jadi GHS digunakan dalam alat musik untuk menghasilkan nada dan harmoni. Aplikasi yang berikut yaitu pada bidang astronomi, di mana GHS digunakan untuk gerakan planet, di mana GHS menggambarkan pergerakan planet di sekitar matahari meskipun orbit planet sebenarnya elips. Yang kedua itu gerakan bintang. Jadi GHS bukan hanya digunakan untuk gerakan planet, tetapi juga gerakan bintang, di mana GHS untuk mempelajari pergerakan bintang di galaksi. Dan pengaplikasian yang terakhir yaitu pada bidang kedokteran, di mana pemantauan jantung GHS dalam EKG atau elektrokardiogram untuk memantau aktivitas listrik jantung. Dan yang kedua adalah pemeriksaan ultrasound. GHS digunakan dalam pemindaian ultrasound untuk menghasilkan gambar organ internal. Yang berikut adalah contoh dari GHS dalam kehidupan sehari-hari. Jadi contoh yang pertama itu ada jam dinding, dan contoh yang kedua yaitu anak yang sedang bermain ayunan. Di situ terdapat konsep gerak harmonik sederhana yang terjadi. Baik, sekian hasil presentasi saya tentang gerak harmonik sederhana. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih.